Insya Allah dengan segala rasa hormat kepada saudaraku Kristen dan Katolik yang menyaksikan juga video ini, dengan segala rasa hormat, telah aku jelaskan di episode kedua tadi bahwa tidak ada maksud apapun. Ini kesaksian, ini witnessing. Sebagaimana saudara Kristen juga mendapat kesaksian di dalam rumah ibadahmu yang sangat aku hormati, sampai detik ini aku hormat. Ketika ada murtadin yang dari Muslim misalnya lalu menjadi seorang pemeluk agama Kristen, dia bersaksi pasti di gerejanya. Ya, demikian juga aku bersaksi. Jadi aku mohon maaf. Saya rasa tidak perlu marah-marah lah ya. Ya, saya menghormati antum sebagai saudaraku Kristen dan aku sayang. Dan tinggal kita tunggu apakah kau juga menghargai pandanganku terhadap seorang laki-laki yang namanya Yeshua HaMashiach. Karena seluruh umat Islam di bumi ini menghargai pendapat dan pola pandang umat Kristiani dan Katolik kepada Yesusnya yang diangkat menjadi Tuhan. Kami juga mencintai dan menghormati satu nama, itu Yesus Kristus, Isa Al-Masihu itu. Yeshua HaMashiach, Iso HaMasih. Dalam bahasa Aramea, bahasa kampungnya Yesus, Nazaret. Iso. Ya, jadi ini sebagai gambaran bahwa kami tetap menghormati. Apapun yang saya sampaikan ini adalah gambaran bahwa kami tidak menistakan atau menjelek-jelekan. Ya, langsung saja. Di bagian pertama tadi kita sudah buka bahwa Yesus yang mana yang bukan Tuhan menurut Kainama. Isa Al-Masih menurut Al-Quran memang iya, itu bukan Tuhan. Tapi menurut kami, Yesus itu bukanlah Isa yang di dalam Al-Quran. Yesus itu adalah Yesus yang di dalam Bible. Saya dengan segala rasa hormat dan penuh kerendahan hati menyampaikan bahwa yang saya bilang bukan Tuhan itu Yesus yang di dalam Bible. Mari kita teruskan. Ini untuk muslimin dan muslimah. Jadi kalau ada Kristen, Katolik saudaraku yang menonton ini, saya rasa nggak perlu marah ya. Saya menghargai antum dan menghormati antum. Apakah antum menghormati kami orang Muslim? Kami punya pendapat sendiri ya tentang Isa Al-Masih, dan cara kami menghormati beliau berbeda dengan antum. Boleh dong? Ya. Kita punya Undang-Undang Dasar 45 sekali lagi di Republik yang disayangi dan diberkahi Allah Indonesia ini, pasal 28E dan 29. Ya. Kami menghormati Isa seperti ini, dan antum Kristen Katolik menghormati Yesus seperti itu. Kami tidak paksa, karena di dalam agama kami ada ayat yang berbunyi la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bi taguti. Kami tidak boleh memaksakan, tidak. Ini hanya kesaksian Kainama. Ya. Sama seperti murtadin yang tadi saya cerita masuk ke gerejamu lalu bersaksi tentang Islam dulu mereka. Sama saja, ya. Oke, baik. No hard feeling ya, no hard feeling. Baik, kita sudah baca tadi Lukas pasal 1 ayat 26, lalu Lukas 2 ayat 21, lalu Lukas 2 ayat 8. Oh sorry, ini Lukas 2 ayat 6, bukan Lukas 2 ayat 21. Ya, maaf ya. Di episode kedua tadi disebut Lukas 2. Maaf, Lukas 2 ayat 6 yang mengatakan bahwa tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ya, oke. Yesus yang mana? Ya Yesus yang ini. Yesus yang lahir bukan pada tanggal 25 Desember. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang saya baca. Ini kesaksian saya. Sekali lagi jangan tersinggung lah. Saudara kita Kristen dan Katolik ini sekarang ini cepat tersinggung ya. Gak usah tersinggung lah. Kita juga gak pernah tersinggung ketika ada murtadin yang maki-maki Rasulullah di dalam gereja antum. Ya kita santuy aja, ya. Apakah antum bisa santuy? Silakan, ya. Jadi inilah Yesusnya yang lahir bukan bulan Desember, karena tidak ada tulisan 25 Desember dia lahir, tidak ada. Ya, yang ada adalah Lukas pasal 2 ayat 8. Gembala-gembala membawa domba dan sapi-sapi ternak ke padang rumput tengah malam. Dan apabila kita baca fakta sejarah mengatakan kejadian gembala membawa di tanah Yudea Galilea itu, atau yang sekarang dikenal dengan negara Israel, tanah Palestina itu, ada
ada gembala, pekerjaannya lebih mulia dari yang lain, karena gembala ini juga memilih domba-domba untuk persembahan di rumah Tuhan, di bait Allah katanya tuh, di Betel, di sinagoge. Itu untuk kurban, karena mereka sampai detik ini masih punya acara kurban, ya. Saudara Yahudi itu di tanah Yudea Galilea masih ada. Mereka memilih domba terbaik, anak lembu terbaik. Jadi pekerjaan gembala juga levelnya bagus juga lah. Dan kejadian gembala membawa ternak tengah malam itu hanya terjadi dari bulan Maret akhir. Silakan di digging ya. Jadi kalau kaidah masalah bilang salah ya. Tapi sejarah teologis, sejarah Alkitabiah menyatakan dengan jelas sekali bahwa gembala itu malam hari menginap di padang rumput itu hanya terjadi di antara akhir bulan Maret atau sampai dengan awal bulan pertengahan atau akhir bulan Oktober. Karena awal November hujan deras dan dingin yang minta ampun. Hal ini dicatat dalam kitab Zakaria. Dingin ya ampun-ampunan, ya. Dingin. Bagaimana mungkin bawa domba ke padang rumput di musim dingin? Ayolah, ya itu Yesus yang kita bicarakan. Lalu di dalam Lukas 2 pasal 2 ayat 21, Yesus yang mana sih yang bukan Tuhan menurut Kainama? Yesus yang disunat, Yesus yang dihitan. Artinya dia manusia. Kenapa? Kalau kita baca, kita baca ya, kita baca Bible. Bisa dibuka di Google, bisa. Ketik aja Lukas spasi 2 tanda bagi 21. Kita baca ya. Kita baca. Jadi saya nggak mau dibilang bohong ya. Kita baca. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Jadi Yesus disunat. Ini Yesus yang saya bilang, Yesus yang bukan Tuhan. Yesus disunat, Yesus dihitan. Oke, lanjut ya. Yesus yang mana? Lagi yang Yesus yang mana yang menurut Kainama itu yang bukan Tuhan? Sudah jelas, Yesus yang lahir bukan 25 Desember. Jadi kalau ada yang percaya Yesus 25 Desember, ya silakan. Dia Tuhan, silakan. Ya, silakan. Saya nggak marah, saya nggak paksa ya. Lalu Lukas masih tetap di kitab Lukas. Lukas ini informasi gampang banget kok diketemukannya, nggak susah. Lukas 2 ayat 46. Ya. Lukas 2 ayat 46. Langsung kita baca. Yesus yang mana yang bukan Tuhan? Lukas 2 ayat 46. Lukas 2 ayat 46. Gampang saja. Ya. Ini bukan menggampangkan, tidak. Sesudah 3 hari mereka, ya, artinya papi maminya Yesus itu, Yesus punya papi. Setelah dia dilahirkan, menurut Alkitab, maminya Yesus atau Maria itu menikah dengan tunangannya namanya Joseph. Catholic Encyclopedia mencatat pernikahan itu ketika Maria, jangan marah, baca ensiklopedia, ya. Di sana dinyatakan antara usia 12 sampai 14 tahun Maria. Jadi, tapi lebih banyak yang berat kepada usia 12 tahun. Usia Maria 12 tahun dan usia Yusuf itu, tunangannya itu 90 tahun. Ya. Saya semakin tidak mengerti mengapa saudara Kristen dan Katolik begitu menyerang pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Ummul Mukminun Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya nggak ngerti. Sedangkan Maria 12 tahun, catatan ensiklopedia, dan Bapak Yosef 90 tahun. Dan Anda tidak menemukan masalah di situ.
Kami juga nggak pernah punya masalah. Maria 12 tahun sama Bapak Joseph 90 tahun. Kami nggak pernah punya masalah. Karena Alkitab juga mencatat bahwa Bapak Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam, menurut catatan Alkitab, menikahi Hagar atau Ibu Siti Hajar ketika Hagar dibawa 2 tahun atau 5 tahun jaraknya setelah perjalanan dari Mesir. Jadi Ibunda Hagar ini adalah hadiah dari Raja Mesir kepada Ibunda Sarah. Nah, pada saat itu dia berumur sekitar 15 tahun. Dan Bapak Abraham berusia 99 tahun, hampir 100 tahun. Ya, karena Nabi Ismail itu lahir ketika usia Bapak Abraham 100 tahun. Kita teruskan baca ya. Ya, tidak ada masalah di situ ya. Umat Islam tidak pernah punya masalah dengan itu. Ya, sesuai dan kita hormati. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka, maksudnya Maria dan Joseph, menemukan dia huruf besar ini artinya Yeshua atau Jesus atau Isa alaihi salam. Sesudah 3 hari Yusuf dan Maria menemukan Yesus di dalam bait Allah. A besar, L-nya 2, Aha, Allah, Baitullah, di dalam rumah Allah, di dalam rumah ibadah Allah, ya. Bait Allah kata orang Kristen. Saudaraku tersayang, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Pada umur 12 tahun, Yesus ini duduk di tengah-tengah alim ulama. Saya nggak tahu di gereja kalau panggil ahli teologi itu alim ulama bukan? Setahu saya bukan. Tapi istilah yang masuk di sini adalah alim ulama. Alim ulama adalah istilah yang dipakai di kalangan Muslim. Jangan marah. Ya, kami tidak apa-apa, nggak jadi masalah, itu tidak pernah diutik-utik itu. Tapi Alkitab sendiri mencatat bahwa Yesus duduk ya di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Itu di ayat 46. Jadi Yesus bertanya kepada alim ulama di bait Allah, di rumah ibadah Allah. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Sekali lagi ini untuk kaum muslimin dan muslimat, saudaraku jamaah kajian sahabat Yamimah. Di dalam budaya Yahudi ada usia-usia di mana mereka harus masuk pendidikan agama. Dan yang saya dengarnya agak heran ya. Pada usia 12 tahun ini ternyata Yesus dalam Alkitab, Yesus Alkitab ini ya. Yesus Alkitab ini kayak seperti masuk ke satu tempat yang dia tidak pulang gitu. Dia belajar dan dia tidak pulang. Dia masuk ke dalam wilayah umur yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut usia Beit Midras. Usia harus berangkat ke Beit. Beit itu bait, rumah. Midras, tahu Midras apa? Bahasa Hebrew madrasah. Maaf ya, dengan segala rasa hormat, ini bukan untuk orang Kristen dan orang Katolik, bukan. Ini untuk saudaraku muslimin wal muslimat, kajian jamaah sahabat Yamimah. Aku baca di sini juga ya di Bible. Apa bedanya Yesus dengan santri? Pergi mondok gitu. Gurunya dipanggil alim ulama, mu'alim, lalu tempatnya namanya Beit Midras, madrasah. Tuhan sekolah. Itu sebabnya jangan marah kalau di judul di awal itu Yesus bukan Tuhan. Cepet sekali orang saudara Kristen Katolik mah cepat marah. Jangan cepat marah, nanti darah tinggi ya. Jangan ya, aku sayang. Ya kalau marah jangan tontonlah video kajian Yamimah ya. Karena ini untuk umat muslim. Kalau kau nonton tersinggung ya, kenapa kau tonton? Tidak usah kau tonton, ya. Ini hanya untuk umat Islam. Bible mengatakan Yesus di Beit Midras, Yesus di madrasah. Ya.
Dan tidak ada cerita lagi tentang beliau. Lahir bukan 25 Desember, disunat, dihitam. Tadi kita sudah baca buktinya jelas. Dan dia belajar di madrasah bersama alim ulama. Kita sambung di episode keempat ya. Barakallahu fikum. Maafkan kainama jika ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.